terletak di ujung Sulawesi Barat, sebuah tempat yang sangat istimewa. Selamat datang di Pasangkayu. Kabupaten Pasangkayu merupakan daerah yang berada paling utara di wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Terdiri dari 12 kecamatan, 4 kelurahan, dan 59 desa dengan luas wilayah 3.043,75 km persegi dengan jumlah penduduknya 204.216 jiwa. Saat ini, Kabupaten Pasangkayu dipimpin oleh Bupati Yaumil Ambo Jiwa dan Wakil Bupati Herni Agus. Keduanya menjadi Bupati dan Wakil Bupati Pasangkayu sejak 26 Februari 2021 usai dilantik Gubernur Sulawesi Barat kala itu, Ali Baal Masdar di rumah jabatan Gubernur Sulawesi Barat Mamuju. Di bawah kepemimpinan Yaumil Herni, Pasangkayu menjadi daerah yang cukup makmur. Keduanya masuk memimpin Pasangkayu ketika masa pandemik COVID-19 sehingga banyak pos anggaran dialihkan untuk penanganan pandemik COVID-19 di berbagai wilayah. Namun, itu bukan hambatan bagi Yaumil dan Herni untuk memajukan daerah berjuluk Bumi Pasangkayu tersebut. Dulu, Pasangkayu dikategorikan daerah tertinggal, namun kini menjadi daerah dengan produk domestik regional bruto (PDRB) tertinggi di Sulawesi Barat. Data dihitung, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat di tahun 2023 sebesar 44,7% dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kemudian, dari sisi dana bagi hasil DBH pajak, Kabupaten Pasangkayu menjadi kabupaten penerima DBH tertinggi. Hal ini membuat pemerintah Kabupaten Pasangkayu di bawah kepemimpinan Yaumil dan Herni juga sukses menurunkan angka kemiskinan. Evaluasi capaian upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim (PPKE) pada Kabupaten Pasangkayu di tahun 2023 menunjukkan hasil signifikan. Pemerintah Kabupaten Pasangkayu menunjukkan kinerjanya dalam pengentasan kemiskinan ekstrim yang turun 0,0% pada tahun 2023 dari tahun 2022 1,15%. Estimasi data ini dihitung oleh Satgas Data PPKE. Angka pengangguran pun demikian, turun dari tahun ke tahun sejak Yaumil Herni memimpin. Mulai di level 3,13 pada tahun 2021, turun menjadi 2,38 di tahun 2022. Kemudian turun lagi menjadi 2,02 di tahun 2023. Begitupun pertumbuhan ekonomi, di mana pada tahun 2022 hanya tumbuh 0,08%, namun melejit secara signifikan tumbuh positif menjadi 6,78% pada tahun 2023. Seiring berkurangnya kemiskinan dan tingkat pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pasangkayu juga semakin naik tahun ke tahun. Prestasi ini diikuti pula predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan daerah (LKD) berturut-turut
sejak 2015 hingga 2023. Merupakan bukti bahwa pemerintah Kabupaten Pasangkayu telah melakukan pengelolaan keuangan daerah dengan baik dan memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam pengelolaan anggaran pemerintah daerah. Tak hanya itu, cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage Kabupaten Pasangkayu juga mencapai 98,02%. Artinya, jumlah penduduk Pasangkayu yang memperoleh manfaat perlindungan jaminan kesehatan nasional Kartu Indonesia Sehat sebesar 98,02% atau sejumlah 18.000 jiwa dengan nilai anggaran yang bersumber dari APBD sebesar 8,2 miliar rupiah. Ini membuktikan bahwa meski baru 2 tahun menjabat, Yaumil dan Herni mampu meningkatkan kemakmuran di daerah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah itu. Yaumil dan Herni juga berhasil membangun sejumlah infrastruktur untuk peningkatan pelayanan masyarakat. Secara umum, khusus infrastruktur jalan, Yaumil Herni sukses membangun jalan aspal yang menghubungkan 12 kecamatan dan 59 desa dengan capaian 65%. Ada pula Mall Pelayanan Publik MPP yang berada di Jalan Andi Depu dibangun dengan pagu anggaran 9,3 miliar rupiah kini telah rampung. Keberadaan MPP akan mempercepat pelayanan masyarakat, mulai administrasi kependudukan, pelayanan kesehatan, perizinan usaha, pendidikan, dan berbagai pelayanan publik lainnya. Selain itu, ada pula gedung perpustakaan dan kearsipan berlantai 3 di Jalan Mejen Ahmad Yani juga telah selesai dibangun guna menunjang pendidikan anak didik, menghadirkan beragam buku untuk berbagai tingkatan pendidikan siswa-siswi. Kemudian, pembangunan jembatan Jalan Poros Bumbu Antai Kanan Masabo di Desa Benggawulu, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu juga sudah dibangun. Tentunya sebagai jalur utama menghubungkan Desa Benggawulu dengan beberapa dusun di sekitarnya agar mempermudah aksesibilitas dan memperlancar perjalanan warga. Ada pembangunan permukiman transmigrasi Desa Bambakoro untuk warga transmigrasi asal Provinsi Jabar 5 kepala keluarga atau 20 jiwa dan subbak transmigrasi lokal 10 kepala keluarga atau 40 jiwa. Bupati Yaumil juga menginisiasi penerangan lampu jalan di kota Pasangkayu menggunakan lampu LED. Sebanyak 150 tiang telah dipasang di sepanjang jalan Muhammad Hatta dan Insinyur Soekarno. Dengan rincian 83 tiang di jalan Muhammad Hatta, kemudian 61 tiang double arm dan 6 tiang single arm di jalan Insinyur Soekarno. Pemasangan lampu jalan ini bukan hanya sekedar penerangan fisik, tapi juga menjadi simbol kemajuan dan perhatian pemerintah Kabupaten Pasangkayu terhadap kebutuhan dasar masyarakatnya. Di sektor fasilitas kesehatan, Yaumil Herni juga sudah merehabilitasi 9 infrastruktur. Kemudian di sektor perikanan, sudah ada pengadaan kapal untuk perahu atau kapal penangkap ikan senilai 294 juta rupiah pada tahun 2022 lalu. Bupati Yaumil dan Wakil Bupati Herni telah menyerahkan 30 ton bibit jagung kepada 50 petani serta bibit cabai untuk target produksi 158 ton per tahun dengan luasan lahan 58 hektar. Lalu pembangunan dan rehabilitasi sekolah dasar, SLB dan sekolah menengah pertama, SD maupun SMP, se-Kabupaten Pasangkayu pada tahun 2022 melalui dana alokasi khusus BK 27 miliar rupiah. Yaumil dan Herni terus berupaya melanjutkan pembangunan berlanjutan
agar Pasangkayu lebih maju lagi.